Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, kami dari FG4 hendak menyampaikan gagasan kami dalam rangka menyelesaikan tugas UAS MPKTUI. Video ini dapat terwujud berkat bimbingan Bu Ike selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Gagasan yang kami bawakan berjudul pemanfaatan teknologi untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan penting untuk diperhatikan karena pendidikan dapat memperbaiki keadaan suatu negara dan membawanya ke arah yang lebih baik. Bahkan, salah satu Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pendidikan berkualitas. Namun, menurut data UNESCO, ada sekitar 260 juta anak di seluruh dunia yang tidak dapat pendidikan yang layak di sekolah. Besarnya angka ini disebabkan oleh beberapa hal, contohnya seperti kondisi ekonomi keluarga yang kurang, sehingga seorang anak terpaksa tidak atau berhenti sekolah. Atau mungkin kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu anak-anak untuk tetap bersekolah. Menurut data Biro Pusat Statistik pada tahun 2017, dari 1,6 juta anak difabel di Indonesia, hanya sekitar 18% yang mendapatkan kesempatan untuk merasakan pendidikan yang inklusif. Seharusnya, baik pemerintah maupun masyarakat memberikan perhatian lebih pada masalah ini. Sistem pendidikan Indonesia harus lebih inklusif lagi bagi anak-anak difabel. Juga, masyarakat harus bisa mengedukasi diri tentang disabilitas. Guru-guru pun harus dibekali dengan kompetensi yang memadai agar anak-anak dengan disabilitas pun dapat mengecap tingkat pendidikan yang sama dengan teman-teman sebayanya. Melihat kondisi di mana masih sulit untuk mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang inklusif, maka kelompok kami memikirkan sebuah gagasan agar anak-anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, tujuan dan manfaat dari penyusunan gagasan ini yaitu mengembangkan aplikasi berbasis pembelajaran bagi anak-anak penyandang disabilitas dan melakukan training bagi pengajar anak-anak disabilitas tentang penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Gagasan kami yang pertama yaitu guru untuk anak difabel di kota terpencil. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018, hampir 3 dari 10 anak disabilitas di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan. Sekitar 140.000 anak berusia 7-18 tahun tidak menerima pendidikan layak. Padahal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Karena sulit dan mahalnya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, maka kami pun memberikan gagasan untuk melatih dan mengirim guru-guru ke kota yang belum memiliki sekolah luar biasa. Kita dapat melakukan perekrutan relawan guru yang tentunya harus melalui seleksi ketat mulai dari menyelidiki motivasinya, mempersiapkan mentalnya, dan memastikan bahwa calon relawan ini adalah orang yang penuh kesabaran. Hal itu harus dilakukan karena kita tahu sendiri bahwa menjadi guru itu tidaklah mudah, apalagi guru bagi anak-anak penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian lebih. Hal yang harus diajarkan tidak harus hal rumit. Hal yang paling dibutuhkan oleh semua orang adalah bagaimana cara menjalani hidup dengan baik, mengajarkan mereka cara membaca, menulis, dan berhitung, serta kerajinan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Kita dapat bekerja sama dengan lembaga anak dan mengumpulkan data anak yang belum mendapatkan pendidikan. Pandemi yang sekarang melanda tentu saja menghambat pengiriman pengajar. Maka dari itu, kami akan memanfaatkan beragam aplikasi untuk belajar seperti Zoom atau Google Meeting. Lalu, gagasan kami yang kedua yaitu menggunakan Google Classroom untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh.
Pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi sistem lembaga pendidikan biasa, melainkan juga menjadi tantangan baru bagi lembaga pendidikan penyandang disabilitas dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Lembaga pendidikan harus membuat media belajar yang menarik sebagai alat fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang menarik dan bermanfaat, serta harus menyajikan pesan pembelajaran menjadi jelas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Lembaga pendidikan dapat memanfaatkan salah satu platform digital, yaitu Google Classroom. Fitur-fitur yang terdapat dalam Google Classroom yaitu 1. Fitur memilih akun Google. Sebelum menggunakan aplikasi Google Classroom, memerlukan akun Google Apps for Education. 2. Fitur membuat kelas. Ketiga, fitur mengundang siswa. Pendidik dapat mengundang siswa ke kelas melalui email undangan atau membagikan kode kelas. 4. Fitur membuat tugas. Terdapat fitur membuat tugas dan atur materi pelajaran berdasarkan topik. Pendidik dapat mengunggah tugas ke kelas dan untuk masing-masing siswa. 5. Fitur menilai dan mengembalikan tugas. Pendidik dapat memberikan nilai angka, memberikan komentar masukan, atau melakukan keduanya. Pendidik juga dapat mengembalikan tugas tanpa nilai. Fitur ke-6 yaitu fitur membuat kelas online. Pendidik dapat mengundang siswa untuk melakukan video conference Google Meet. Langkah 1, membuat link Google Meet. Klik kelas lalu setelan. Pada bagian umum, klik buat link Meet. Pada bagian atas, klik simpan. Langkah kedua, menambahkan link Meet ke pengumuman. Salin link Meet. Di halaman forum, klik bagikan sesuatu dengan kelas Anda. Masukkan pengumuman, lalu di bagian bawah, klik tambahkan. Lalu tempel link Meet. Lalu, klik tambahkan link. Setelah itu, klik posting. Nah, selanjutnya fitur ketujuh yaitu fitur untuk siswa difabel. Google Classroom memiliki fitur yang dibuat khusus untuk membantu siswa difabel. Fitur tersebut adalah screen reader yang dapat digunakan oleh anak yang mengalami tunanetra. Fitur aksesibilitas yang dibangun ke dalam alat Google Workspace untuk pendidikan yang bekerja sama dengan Classroom. Google Classroom merekomendasikan screen reader dan browser berikut. 1. Chromevox di perangkat Chrome OS, Nvidia atau JAWS dengan Firefox atau browser Chrome di perangkat Windows. 3. VoiceOver dengan browser Chrome di perangkat Mac. Dan 4. Google Talkback untuk pengguna Android. Untuk memulai Classroom menggunakan pembaca layar, ikuti langkah ini. Pertama, masuk ke Classroom di classroom.google.com. Kedua, pilih apakah Anda seorang dosen atau mahasiswa. Fokuslah pada bilah navigasi dengan nama pengguna dan tautan lainnya. Bernavigasi ke tombol menu kelas, tekan Enter untuk membuka daftar opsi berikut. Kelas, bernavigasi ke kelas mana saja. Setelan, mengelola preferensi, termasuk sandi, opsi keamanan, dan akses ke layanan Google lainnya. Tugas, tampilan ini hanya tersedia untuk siswa. Di sini, siswa dapat menemukan semua tugas dari kelas manapun. Classroom memiliki aplikasi seluler yang dapat digunakan dengan VoiceOver pada iOS dan Talkback pada Android. Gagasan kelompok kami yang selanjutnya yaitu teknologi dalam menentukan kurikulum yang tepat bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks pendidikan untuk para penyandang disabilitas, pengajar memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan well-being pelajar disabilitas. Dalam rangka mendukung well-being sekaligus memberikan pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas melalui perantara teknologi, diperlukan tidak hanya sarana dan metode konvensional sebagai langkah awal dari integrasi teknologi tersebut, melainkan juga dengan memahami kompleksitas kebutuhan yang melatar belakangi penyandang disabilitas.
Kebutuhan yang terbentuk secara kompleks ini membutuhkan sebuah tim yang mampu bekerja sama dan mendefinisikan berbagai kebutuhan khusus seperti permasalahan perilaku, kelainan mental, dan lain sebagainya dengan tujuan memberikan perkembangan kognitif sekaligus well-being bagi penyandang disabilitas dengan range kebutuhan yang kompleks. Dalam hal ini, kami merasa diperlukan adanya integrasi penggunaan teknologi melalui mengimplementasikan kurikulum baru yang lebih mendukung perkembangan belajar para penyandang disabilitas. Prinsip improvisasi fokus pada proses pembelajaran dibandingkan penyusunan kurikulum berbasis penjadwalan dengan tujuan mengimbangi perkembangan pengidap disabilitas dengan well-being-nya. Maksudnya, dikarenakan kemampuan dari penyandang disabilitas sangatlah beragam dan kebutuhannya juga kompleks, misalnya antara pengidap autisme dengan kelainan mental, hal tersebut menyebabkan kebutuhan kedua spektrum yang berbeda dari penyandang disabilitas tersebut jugalah berbeda. Nah, yang terakhir, gagasan kami adalah perpustakaan digital untuk penyandang disabilitas tunanetra. Bagaimana dengan perpustakaan daring yang dapat diakses oleh para penyandang disabilitas? Aksesibilitas ke perpustakaan tentu menjadi salah satu hal yang penting dalam mendukung pendidikan yang berkualitas bagi para penyandang disabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi asistif, yakni teknologi yang dirancang untuk membantu disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terus bergantung pada bantuan orang lain, di mana teknologi asistif ini dapat berupa suatu barang, peralatan, ataupun produk buatan guru yang dapat meningkatkan kemampuan fungsional pemakaiannya. Kita dapat membuat serangkaian fasilitas khusus yang mampu mempermudah pengalaman membaca para difabel melalui perpustakaan digital. Dari beberapa kelompok difabel, bagi tunanetra dengan keterbatasan pada indera penglihatannya, dapat digunakan teknologi yang dapat mentranskrip teks atau tulisan pada layar menjadi audio, yakni fitur screen reader. Dengan dilengkapi oleh software Job Access with Speech atau Non-Visual Desktop Access, nantinya segala bentuk teks yang ada di layar akan terbaca oleh software tersebut. Gagasan yang telah kami sampaikan memiliki tujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi siswa dan guru sekolah berkebutuhan khusus, khususnya selama dilaksanakannya pendidikan jarak jauh. Gagasan-gagasan ini menawarkan beberapa solusi dari permasalahan yang selama ini dihadapi oleh guru maupun siswa sekolah berkebutuhan khusus dan juga anak-anak disabilitas selama masa pandemi COVID-19, di mana pendidikan secara tatap muka belum bisa dilaksanakan. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain pelatihan guru-guru sekolah berkebutuhan khusus secara online, pembuatan Google Classroom untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, pembuatan perpustakaan digital, dan menyusun kurikulum berbasis teknologi bagi guru dan siswa sekolah berkebutuhan khusus. Jika gagasan kami ini dapat diwujudkan, tentunya akan sangat membantu menunjang kegiatan belajar mengajar sekolah berkebutuhan khusus selama pembelajaran jarak jauh. Selain itu, penggunaan teknologi yang telah kami sampaikan dalam gagasan-gagasan ini juga dapat digunakan oleh kaum awam. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Semoga gagasan yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.